Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang sejarah perjuangan PGRI Orde Baru. Di sini ada saya Retno Pamuji dan 3 kawan saya yaitu Ari Maulana, Aulia Fahrani, dan Cindy Rana Kusuma. Setelah masa Orde Lama, muncullah masa Orde Baru, yaitu biasa disebut dengan Orba. Merupakan masa pemerintah yang dipimpin oleh Soeharto pada tahun 1966 sampai 1998. Selama masa ini, pemerintah memiliki kendali yang kuat atas sektor pendidikan di Indonesia. Pada masa Orde Baru, gambaran umum tentang sejarah perjuangan PGRI yang pertama adalah reorganisasi dan reaktivasi pada awal Orde Baru. PGRI mengalami pengorganisasian kembali dan pengaktifasian kembali pada 1968. Pemerintah mengeluarkan surat keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri yang mengubah status PGRI menjadi organisasi massa yang diakui pemerintah. Hal ini berarti PGRI diakui sebagai organisasi resmi yang mewakili guru-guru di Indonesia. Slide selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Gambaran umum tentang sejarah perjuangan PGRI yang kedua, yaitu pembangunan pendidikan nasional. Pemerintahan Orde Baru menerapkan kebijakan pembangunan nasional yang berfokus pada pembangunan pendidikan. PGRI berperan aktif dalam mendukung program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan di Indonesia. PGRI juga terlibat dalam pengembangan kurikulum dalam pelatihan guru. Pendidikan menjadi hal yang sangat penting untuk memajukan sebuah bangsa, baik dari segi pembangunannya maupun cara pemerintahnya. Orde Baru sering disebut sebagai Orde Pembangunan atau masa pembangunan, dikarenakan pada saat ini pembangunan yang merata di daerah-daerah Indonesia, baik itu di pelosok wilayah Indonesia, tidak hanya itu. Pertumbuhan ekonomi juga pada saat itu cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sangat sehat dan dinamis. Pendidikan pada masa Orde Baru terdiri stabilitas nasional yang pendidikan pada masa Orde Baru terdiri dari pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Kurikulum pada masa Orde Baru pada tahun 1968 berisi kelompok pembinaan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Pada tahun 1968 berisi pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Penekanan dalam segi intelektual ada pada kurikulum pada tahun 1975. Ditekankan agar lebih efektif dan efisien berdasarkan MBO, Manajemen by Objektif. Selanjutnya, kurikulum tahun 1984 berisi proses Skill Approach Model CBSA atau cara belajar siswa aktif atau SAL, Student Active Learning. Kurikulum pada tahun 1994 berisi muatan nasional dan muatan lokal. Jenis pendidikan pada masa Orde Baru terdiri atas pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Jalur pendidikan pada masa Orde Baru terdapat dari jenjang prasekolah, jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, dan jenjang pendidikan tinggi. Sistem pada masa Orde Baru terdapat perubahan dari Orde Lama pada pelaksanaan kegiatan pendidikan pada era ini difungsikan sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional, kebijakan pendidikan, semuanya terpusat. Pendidikan ini diselenggarakan
dengan otorita kekuasaan administratif, birokratis, dan penyeragaman kurikulum juga diikuti dengan penyeragaman metode mengajar dan sistem evaluasi, yaitu cara belajar siswa aktif. Pendidikan umum hendaknya tidak ditekankan hanya untuk kepentingan negara saja, melainkan lebih memikirkan masa depan siswa juga. Pada masa Orde Baru, pendidikan difokuskan untuk penguasa-penguasa saja. Seharusnya itu semua dihilangkan dan diminimalisirkan. Lalu yang nomor 3 yaitu perbaikan status dan kesejahteraan guru. PGRI berjuang untuk memperbaiki status kesejahteraan guru. Pada Orde Baru, upaya dilakukan untuk meningkatkan kehormatan dan penghargaan terhadap profesi guru. Peningkatan gaji, tunjangan, insentif, dan fasilitas pendidikan menjadi fokus PGRI untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Mohon maaf, masih slide 3 ya. Maksudnya masih yang nomor 3. Sejarah PGRI di awal terbentuknya hingga perjuangannya sampai saat ini terus memperhatikan kepentingan guru, terutama masalah kesejahteraan. Perjuangan PGRI salah halnya berjuang untuk memajukan bangsa ini. Guru merupakan tonggak dari pendidikan dan sosok yang berada di garda terdepan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, pentingnya peran guru, maka sesuatu yang terkait untuk kepentingan guru sejatinya perlu diperhatikan. Perjuangan PGRI mengalami pasang surut sesuai dengan corak pemerintah yang berlaku pada masanya. Ketika masa Orde Baru, berdasarkan data, para guru mengatakan profesi guru pada saat itu dipandang sebelah mata atau disepelekan. Tingkat kesejahteraan tidak diperhatikan. Masa terus bergulir karena era reformasi tiba. Di awal berlangsungnya masalah guru dan kesejahteraan belum langsung dipikirkan. Lambat laun dalam era ini, berdasarkan perjuangan PGRI yang menyuarakan ke pemerintah, salah satu hal yang diangkat yaitu masalah kesejahteraan sedikit demi sedikit berubah menjadi lebih baik dan semakin baik. Masalah terus diperjuangkan dan dikawal oleh PGRI agar pelaksanaan pencairannya benar-benar terlaksana. Selanjutnya, gambaran umum tentang sejarah perjuangan PGRI nomor 4. Pengembangan profesionalisme guru. PGRI untuk dan pelatihan. PGRI mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan guru seperti PTK atau lembaga pendidikan kependidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kompetensi guru. Bentuk peningkatan profesionalitas guru salah satunya dengan penyelenggaraan pendidikan guru. Sejak pertengahan tahun 1970-an atau masa Orde Baru, pendidikan guru dikembangkan sehubung dengan program-program perluasan dan peningkatan mutu seperti SD, SLTP, dan SLTA. Pendidikan guru diarahkan untuk menghasilkan tenaga pengajar dalam jumlah dan mutu yang memadai untuk dapat melaksanakan tugas profesional sebagai guru. Formasi peningkatan profesionalisme guru terus ditingkatkan. Terima kasih sebelumnya. Berikut adalah gambaran umum tentang sejarah PGRI, perjuangan PGRI yang kelima, yaitu perjuangan hak dan perlindungan guru. PGRI memperjuangkan hak-hak dan perlindungan bagi guru. PGRI berupaya untuk meningkatkan keadilan, kepastian hukum dalam hal kepegawaian, promosi, dan penghargaan bagi guru. PGRI juga berperan dalam mengatasi isu-isu yang dihadapi oleh guru, termasuk persoalan ketenaga kerjaan dan konflik di dalam profesi. Selanjutnya yang keenam yaitu kolaborasi dengan pemerintah. PGRI menjalin kerja sama dengan pemerintah umum untuk mencapai tujuan bersama dalam bidang pendidikan. PGRI terlibat dalam diskusi konsultasi dan pengambilan kebijakan bersama pemerintah terkait peningkatan mutu, pendidikan, dan kesejahteraan guru. Selanjutnya, silakan.
Selanjutnya ada perjuangan PGRI pada era Orde Baru. Next slide. Selama Orde Baru, pemerintah fokus pada pembangunan nasional dan modernisasi, termasuk dalam sektor pendidikan. Pendidikan diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan ideologi pemerintah. Pemerintah menekankan pentingnya disiplin, kepatuhan, dan nilai-nilai nasionalisme dalam kurikulum pendidikan. Next. Kesimpulannya, perlu diingat bahwa selama Orde Baru, kebebasan akademik dan otonomi industri pendidikan sangat terbatas. Pemerintah memiliki kendali yang kuat dalam menentukan isi kurikulum, memilih buku teks, dan mengawasi kegiatan di sekolah. Hal ini dapat membatasi kebebasan guru dan sekolah dalam menyampaikan gagasan yang berbeda atau kritis. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.